Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 48. Keputusan. Jam 11 siang, pria dewasa dengan setelan jas hitamnya itu memasuki apartemennya sambil membawa map coklat. Siang, Bi. Sedang Layla langsung berlari memeluk Ray. Begitu pria dewasa itu menutup pintu kembali. Mulai hari ini, Naila akan belajar jadi istri yang baik. Tanpa membalas pelukan Naila, Ray pun mengangkat telepon. Siang sayang, sapa Ray hangat pada wanita barunya. Ray hanya ingin mencari pelampiasan untuk menghibur hatinya yang sangat hancur saat ini. Baiklah cantik, aku akan menunggumu di apartemen. Senyum hangat Ray, tapi belum selesai bicara, Naila sudah mengambil ponselnya. Naila, marah Ray saat Naila menginjak ponselnya. Tak cukup hanya membanting, Naila mengambil palu lalu memukul ponsel Ray di lantai sampai hancur. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau menghancurkan ponselku? Bentak Ray benar-benar marah kali ini pada Naila. Tubuh Naila langsung menggigil takut saat Ray membentaknya. Tak kuat melihat Naila menangis, akhirnya masuk ke kamar setelah sebelumnya meninggalkan amplop coklat yang tadi dibawanya ke atas meja. Setelah Ray pergi, Naila terduduk di atas lantai, lalu mengambil amplop coklat itu yang ternyata isinya adalah surat cerai. Di sela tangisan Naila yang terduduk di lantai itu, seorang wanita dewasa masuk. Lalu tanpa melirik Naila, dia menuju kamar yang di dalamnya ada Ray. Aura marah di dalam diri Naila benar-benar datang secara bersamaan. Naila berlari mengejar wanita itu sambil membawa palu, yang membuat wanita itu histeris ketakutan menghampiri Ray di dalam kamar. Aku takut, Ray, kata Donita menggigil ketakutan. Berdiri di belakang Ray saat Naila terus berjalan mendekat sambil membawa palu. Wanita bayaran itu sangat ketakutan saat istri kliennya datang membawa palu yang mungkin jangankan dipukul, dilempar saja sudah pasti kepalanya akan berdarah. Padahal tujuan Ray hanya agar Naila merasa benci pada Ray, lalu akan mau menandatangani surat cerai mereka. Jauh di dasar hati Ray, dia hanya ingin Naila bahagia, apapun akan Ray lakukan untuk itu, termasuk seperti sekarang. Naila, terperanjat Ray tak menyangka istrinya akan semarah itu saat Ray membawa masuk wanita ke apartemen mereka. Siapa? Tanya Naila begitu keras saat dia sudah berdiri di depan Ray dan Donita sambil memegang palu. Donita ingin jujur karena takut, tapi lirikan mata Ray lebih menakutkan lagi. Pacar Ray, jawab Donita. Tatapan mata Ray yang seolah meminta Donita memainkan perannya membuat wanita itu memiliki keberanian. Salah, maksudku calon istri Ray. Cengir Donita malu-malu memeluk Ray, lalu memamerkan cincin di jari manisnya, yang sama dengan yang ada di jari Ray. Bukannya menangis, Naila meletakkan palunya di atas ranjang, lalu memegang tangan Ray, memaksa cincin itu agar keluar dari jari Ray. Ringis Ray saat Naila memaksa cincin itu keluar dari jari Ray, sampai jarinya terluka. Bahkan berdarah saat Naila menarik paksa cincin itu dari jari Ray. Kau tahu ini apa? Kata Naila dengan galak mengangkat palu itu tepat di depan wajah Donita. Buka. Suara tegas Naila juga meminta cincin di jari Donita yang masih bersembunyi di balik punggung Ray. Jangan, larang Ray dengan tegas. Tapi saat Ray bicara, palu yang dipegang Naila tiba-tiba mengarah tepat di depan pelipisnya. Kau tega melukaiku. Senyum kecut Ray yang tahu kalau Naila tak akan pernah tega melukainya. Mengapa tidak? Tak ada toleransi untuk sebuah pengkhianatan. Jangan coba-coba menduakan istri sahmu. Tegas Naila. Bukankah kau akan menceraikannya, sayang? Suara manja Donita. Belum juga Ray menjawab, tamparan Naila sudah melayang di pipi Donita.
Sampai kapanpun itu, tak akan pernah terjadi, kata Naila yang membuat Ray takjub dengan keberaniannya. Dan kakak, palu yang dipegang Naila benar-benar mengenai kening Ray sampai berdarah segar keluar dari kepala Ray. Tidak usah melakukan hal dengan skenario menjijikan seperti ini, hanya agar Naila benci dan menandatangani surat cerai itu. Sampai kapanpun, Naila tak akan pernah menandatangininya. Teriak Naila. Seketika suara tepuk tangan bergema di kamar yang sangat hening itu. Bagus, Nay. Tak ada toleransi untuk suami yang sudah berani berniat selingkuh. Bang Anik juga merasa kesal dengan hal bodoh yang dilakukan Ray agar Naila membencinya. Kau ikut denganku, perintah Nick pada Donita, lalu mereka keluar meninggalkan Naila dan Ray berdua di dalam kamar. Tatapan mata Naila benar-benar menyorot Ray yang duduk di ranjang dengan kepala sedikit berdarah itu. Naila menarik kemeja yang Ray pakai sampai lepas, bahkan robek lalu menginjak-injaknya, langsung di depan mata Ray. Ray hanya tersenyum lebar melihat Naila yang masih marah padanya itu. Maafkan aku, Nay, Ray memeluk istri kecilnya yang ternyata sangat galak itu. Hai, jangan marah dong. Suara manja Ray saat Naila tak mau meratapnya, tapi Ray tahu Naila ingin menangis sekarang. Maksud Pi apa, hah? Lakuin semua itu. Seketika Naila langsung mewek, tak kuasa menahan tangis saat membayangkan jika Ray melakukannya dengan wanita tadi. Kau sudah punya keputusan, istriku? Tanya Ray ulang yang padahal sudah tahu keputusan Naila saat ini. Dan Ray sangat senang, akhirnya Naila memilihnya. Bahkan dari kemarahan Naila barusan saja, Ray sudah bisa menyimpulkannya. Naila milih kakak. Naila gak bisa kehilangan kakak. Tangis bocil itu memeluk Ray erat. Tadi, Bi, sekarang kok udah manggil kakak lagi sih? Suara lirih Ray tak suka jika Naila kembali memanggil kakak. Abis Naila kesel lihat Bi. Untung gak Naila gampar, kata bocil itu dengan galak. Ampun Naila, suara manja Ray juga terkekeh. Ray tak marah jika Naila memukul kepalanya. Hanya saja Ray tak percaya kalau ternyata Naila segalak itu saat sakit hati. Obatin dong, Nay. Mencari. Obatin sendiri. Ketus Naila masih kesal, lalu berjalan keluar kamar sambil membawa palu tadi. Baiklah sayang, Ray yang mengobati kepalanya itu sendiri masih saja tertawa ngakak saat merasakan ganjaran Naila atas perbuatannya. Baru bawa wanita bayaran aja ke apartemen udah dipukul pakai palu. Apalagi kalau nikah lagi. Ngeri Ray masih saja belum percaya Naila segalak itu ternyata. Tapi ganjaran yang diberikan Naila setimpalah dengan sakit hati seorang istri melihat suaminya bersama wanita lain. Ayo, makan siang, Bi. Naila udah masak, kata gadis kecil itu manja mengecup pipi Ray. Masak apa? Tanya Ray hangat berjalan menggandeng Naila keluar kamar. Mulai hari ini Naila akan belajar jadi istri yang baik untuk Bi. Tapi Bi jangan kayak tadi lagi. Naila kan jadi emosi, kata gadis kecil itu melirik kepala Ray yang terluka. Sini duduk. Ray meminta Naila duduk di atas pangkuannya, lalu menyandarkan dagunya di bahu Naila. Sekarang kamu tahu kan, Nay, gimana sakitnya melihat orang yang kita cintai bersama orang lain, kata Ray dengan seulas senyum. Naila langsung menangis saat ingat kesalahan pada Ray. Ternyata rasanya sesakit ini, tapi mengapa Ray bisa tahan selama ini saat Naila terang-terangan melakukan itu? Bahkan di saat mereka sudah menikah pun, Naila masih mencintai pria lain. Terus kenapa Bi gak pernah marah sama Naila selama ini? Kenapa Bi hanya diam? Pertanyaan beruntun Naila duduk miring menatap wajah suaminya itu. Karena Bi menyayangi kamu, jawab singkat Ray. Naila juga menyayangi Bi, tapi saat Bi keterlaluan, Naila tetap bisa marah. Naila menatap Ray intens. Karena cintaku untukmu tulus dari dasar hatiku yang paling dalam. Sehingga aku lebih memilih tersakiti sendiri daripada harus melampiaskan padamu, jawab Ray. Dan ini adalah kesempatan terakhirmu, Nay, untuk membalas rasa cinta tulusku. Jika kamu abaikan, maka kamu akan kehilangan aku selamanya.
Tegas Ray bertahan karena Naila mau berubah. Setelah sebelumnya sempat putus asa sampai tak ingin lagi. Naila janji akan jadi istri yang baik untuk Pi. Terima kasih telah berjuang selama ini. Senyum hangat Naila mengecup pipi Ray itu dengan sayang. Pi, boleh nggak hari ini Naila minta waktunya bisa harian? Pinta Naila pada Ray yang tengah menuang sup di dalam piring. Seumur hidup juga boleh. Senyum lebar Ray sangat suka dengan makanan yang Naila buat, pas di lidahnya. Naila serius, Pi. Rayak Naila memeluk leher Ray. Waktu buat apa? Bukankah sedari dulu kita selalu bersama? Tabah Ray. Naila mau ajak Pi jalan-jalan. Jawab Naila. Kemana? Tanya Ray yang menikmati makanannya dengan lahap. Nanti Pi juga tahu, kata Naila yang sudah terbayang tempat indah yang ingin dia datangi. Selesai makan, Naila mengajak Ray ganti baju. Benarkah, Nay, kamu akan belajar menjadi istri yang baik untukku? Tanya Ray memeluk Naila yang tengah memakai bedak itu dari belakang setelah Naila selesai membantunya. Iya, Bi, ayo berangkat, kata gadis kecil itu berjalan ceria sambil menggenggam tangan Ray keluar apartemen mereka. Naik motor, Nay. Tanya Ray saat sebuah motor metik dibawa bodyguardnya ke lobi. Iya, Bi, jawab Naila. Setelah memakai helm untuknya, Ray juga memakaikan untuk Naila. Lalu mereka memulai perjalanan mereka di bawah langit yang biru tanpa sedikit pun awan hitam. Udah lama ya, Nay, kita tidak jalan naik motor. Senang Ray menikmati suasana. Senyum lebar di bibir Ray semakin jelas terlihat saat kedua tangan Naila melingkar manja di pinggangnya. Apa, Bi? Naila nggak dengar. Suara keras Naila di tengah terpaan angin serta hiruk-pikuk kendaraan yang melintas di jalan raya yang mereka lalui. Gak ada, kamu cantik, jawab Ray yang membuat Naila merengek. Hah, apa? Naila beneran gak denger tadi? Rengek Naila saat Ray tak mau mengulang ucapannya. Saat Ray terus diam menikmati suasana, Naila mencubit perutnya, membuat pria dewasa itu meringis. Sakit sayang, senyum manis Ray lalu tertawa. Pi tadi bilang apa? Penasaran Naila tapi tetap saja Ray tak mau mengulang ucapannya. Kita mau kemana, Nay? Tanya Ray pada Naila yang nemplok manja di punggungnya. Hai, gak bobok kan, Nay? Tanya Ray saat bocil itu diam saja tak menjawab. Iya deh, tadi Bi bilang udah lama ya kita gak jalan naik motor. Kata Ray kembali mengulang ucapan pertamanya. Iya, Bi, rasanya asik. Ayo, kita ke pantai. Ajak Naila kesenangan memeluk Ray semakin manja. Naila takut, Bi, rayak manja Naila saat Ray mengendarai motor sangat kencang. Pegang yang erat cantik, Bi gak sabar ingin sampai, kata Ray lalu membawa motor secepat kilat. Sesampai di pantai, Ray melepas helmnya, lalu turun dari motor. Berbeda dengan Naila yang masih stay duduk di motor, Ray langsung tertawa ngakak melihat kondisi istrinya sekarang. Uluh, maafkan aku cantik. Ray semakin tertawa keras setelah melepas helm di kepala Naila, melihat rambut Naila yang sudah sangat berantakan karena angin. Rayak Naila ingin menangis, meratap penampilannya yang sudah sangat jelek. Sampai rambut panjangnya berdiri sebagian. Sini, lembut Ray mengambil sisir serta vitamin rambut di dalam tas Naila. Lalu menyisir rambut Naila sampai bocil itu terlihat cantik kembali. Udah, Naila udah cantik sekarang. Puji Ray mengecup pipi Naila yang masih cemberut itu. Pi, pakai bikini boleh. Naila merayu Ray agar mau membolehkannya memakai benda sakral itu. Boleh ya, Pi. Izin Naila merayu-rayu suaminya agar dibiarkan pakai bikini. Ray menatap pantai yang sangat ramai pengunjung. Belum lagi beberapa turis asing yang juga ikutan bermain di pantai. Pakailah, kata Ray dengan senyum manisnya membuat Naila meronta-ronta kesenangan. Terus, kakak mau kemana? Tanya Naila melihat Ray yang akan melangkah pergi. Beli boxer yang lebih pendek,
kata Ray dengan santai yang membuat Naila memegang tangannya sekuat tenaga. Ih, Bi gak boleh pakai boxer doang. Naila gak rela, milik Naila jadi tontonan orang-orang. Kesal bocil itu memeluk Ray yang memakai sweater couple dengannya itu. Lah, sama bocil. Kau pikir aku rela, hah? Sergah Ray benar-benar polos bocil itu sampai pakai bikini minta izin suaminya. Ya pasti gak boleh. Ih, Bi gak asik. Masih sama kayak Kak Ray yang dulu. Ini gak boleh, itu gak boleh. Gerutu Naila yang berjalan di tepi pantai bergandengan dengan Ray. Ya oke, Nay, kalau kamu mau pakai bikini aku izinkan. Tapi bolehin juga lah aku pakai boxer, tawaran Ray. Ih, pokoknya gak boleh. Naila gak mau ya, nanti ada bule gatel yang sentuh-sentuh Bi. Kesal Naila. Ya sama, kata Ray seperti orang bodoh yang begitu realistis. Ih, kesel liat Bi, sebal Naila berlari duluan meninggalkan Ray. Hehe, senang Ray akhirnya dia punya cara untuk melawan bocil nakal itu tanpa harus menindasnya. Bersambung.